kita masuk, Ananda kita siap dulu baris yang rapi di luar ya. Silakan siapkan ketua. Siap, gerak. Oke, silakan masuk dengan tertib yang antri ya. Nanti bersebaran. Silakan mulai dari sepanjang. Terus lagi. Oke, Ananda, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, silakan dipimpin berdoanya oleh ketua kelas. Siap, gerak. Kepada Bapak. Hormat, gerak. Tegap, gerak. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita berdoa untuk lebih menyejukkan suasana kita, supaya kamu lebih tenang dan nanti dalam proses belajarannya itu kegiatan kita lebih diberkahi. Mari kita lanjutkan dengan membaca Asmaul Husna dan tadarus atau mengaji. Ya, silakan kita mulai dulu dengan membaca Asmaul Husna. Silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarah. Sekarang kita lanjut. Pak mau ngecek kehadiran kamu semua. Nah, pagi ini Ardela, Aziz Walian, Hadir, Kak. Dia Agustia Henry, Dia Devika Putri, Dina Saputri, Elviana, Aura Elsia. Baik ya, mungkin untuk pagi ini kamu hadir semua ya. Alhamdulillah. Ya, oke, sebelum kita mulai pelajaran, bagaimana kondisinya pagi ini? Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Semuanya bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya? Nah, ya, jadi pagi ini sehat semua. Baik, sebelum kita masuk ke proses belajar berikutnya, supaya kamu lebih cair suasananya dan suasananya lebih menyenangkan, kita melakukan permainan terlebih dahulu atau ice breaking. Mau melakukan permainan? Oke, silakan berdiri semuanya. Ya, silakan berdiri semua. Ya, permainannya sederhana saja. Ya, ini adalah dalam rangka melatih konsentrasimu. Ya, walaupun pagi ini kamu juga masih masih segar. Nah, tapi bagus pula rasanya kalau kita mau melakukan atau melatih konsentrasi atau mindfulness kita, kesadaran penuh kita. Ya, permainannya namanya adalah lakukan apa yang kamu lihat. Jadi apa yang kamu lihat nanti Bapak peragakan di depan. Kamu lakukan seperti yang Bapak peragakan. Ya, jadi jangan lakukan apa yang kamu dengar. Bisa dipahami? Bisa. Ya, nanti mungkin supaya lebih kegiatan atau permainan ini lebih ada tantangannya sedikit, yang kalah nanti kita berarti yang kalah gugur, yang melakukan kesalahan nanti kita gugur, nanti silakan maju ke depan. Nah, nanti kita minta kepada mereka untuk menampilkan bakatnya lah, menyanyi, puisi, ya, kan ujung-ujungnya hiburan juga nanti kan. Oke. Baik, kita mulai ya. Ya, jadi
Kalau Pak pegang kepala, berarti kamu pegang kepala. Ini sebagai uji coba. Kalau Pak pegang telinga, kamu pegang telinga. Kalau Pak pegang hidung, kamu pegang hidung. Begitu pula mata, pundak. Ya, kita yang terakhir saja ya. Ya, kita mulai. Kepala, hidung, telinga, mata, kepala, pundak, hidung. Ada yang salah enggak? Ada yang salah? Kalau ada yang salah, skip ya. Kalau ada yang salah, skip ya. Ya. Ya, boleh langsung ke depan. Oke. Kita cepat-cepat ya. Kepala, hidung, telinga, pundak, mata, telinga, mata. Kepala. Bisa ya? Oke, silakan. Dapat satu pasang ya. Oke, sudah. Silakan. Kita dapat satu pasang. Nah, ya. Itu adalah teknik melatih konsentrasi. Ya. Contohnya nanti ini bagus kita laksanakan ketika jam-jam siang. Kalau kalian sedang ngantuk, supaya refresh, kita lakukan seperti ini. Ya. Setelah kamu melakukan permainan atau game ice breaking tadi, bagaimana perasaannya? Apakah senang semua? Ya, jadi itu adalah untuk melatih konsentrasi kita. Ya, di samping untuk menyegarkan suasana, itu juga untuk melatih konsentrasi. Oke, baik. Kita masuk kepada materi kita hari ini. Ya, seperti yang sudah Pak sampaikan minggu kemarin, hari ini kita masuk kepada materi tentang bioteknologi. Ya, mungkin sudah ada yang membaca di rumah tentang bioteknologi? Sudah. Ya, oke. Bapak punya ada sesuatu ya. Nah, Bapak bawa dari rumah. Oke ya. Kamu tahu dengan ini apa namanya? Kecap. Kecap. Ya, yang mediknya kecap bangun ya. Nih, iklan jadinya ya. Kemudian ada ini, siapa yang tahu ini apa kira-kira? Roti ya? Roti, ini roti tawar. Ya, dua bahan makanan ini atau produk yang Bapak bawa ini adalah merupakan contoh dari produk bioteknologi tersebut. Nah, jadi manfaat dari materi ini setelah kamu pelajari nanti adalah kamu nanti bisa membuat produk bioteknologi itu. Nanti kamu akan menemukan bahwa produk bioteknologi itu banyak dalam kehidupan kita. Yang tradisional ini banyak. Nah, mungkin yang sering kita temukan itu adalah tempe dan tapai dalam kehidupan. Nah, kira-kira bagaimana cara membuat tempe dan tapai tersebut? Nah, ya, penasaran nggak dengan bagaimana cara membuat tapai dan tempe itu? Penasaran. Nah, untuk itu mari kita pelajari materi hari ini. Kamu akan belajar bagaimana cara pembuatan produk-produk tersebut, termasuk roti ini. Ya, dengan apa cara pembuatannya? Apa kaitannya dengan materi bioteknologi? Oke, jadi nanti kita akan belajar itu. Adapun metode yang kita gunakan, kamu berdiskusi. Ya, kamu nanti akan bagi dalam kelompok. Ya, nanti kelompoknya sesuai dengan gaya belajar yang sudah kita petakan atau sudah Bapak petakan sesuai dengan gaya belajarmu dari sebelumnya ini. Jadi Bapak sudah memetakan kamu dalam beberapa kelompok. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuannya adalah supaya kamu bisa nanti terakhir bisa membuat salah satu produk itu. Jadi itu tujuan kita. Setelah kamu paham dengan materi ini, nanti akhirnya kamu bisa dalam kelompok nanti membuat salah satu produk dari bioteknologi ini. Terserah nanti mau produk apa yang kamu buat. Bisa dipahami? Bisa. Baik, itu kita lanjutkan materi kita. Setelah ini kamu duduk dalam kelompoknya masing-masing. Oke. Baik. Sudah duduk di kelompoknya semua? Nah, sesuai yang Bapak instruksikan tadi ya. Nanti setiap kelompok akan mengisi LKS. Ya, mengisi LKS. Ya. Nanti Bapak di setiap kelompok akan ada LKS. Akan kamu buat nama, kemudian kelompoknya berapa, kelasnya berapa. Kemudian untuk mengisi LKS ini, silakan kamu gali informasinya atau baca materinya atau cari informasinya terlebih dahulu sesuai dengan gaya belajar atau kelompokmu masing-masing. Yang menggunakan visual nanti akan dengan menggunakan bahan ajar atau handout beserta buku paket. Ya. Kemudian yang gaya belajarnya
audio itu nanti mencari informasi atau menggali informasi dengan menggunakan video pembelajaran. Ya, ada dua di sini. Dan yang kinestetik nanti dia akan menggali informasi tetap dengan menggunakan bahan ajar, plus nanti dengan kegiatan permainan. Karena memang itu gaya belajarnya. Ya, bisa dipahami? Oke, silakan ini LKS-nya masing-masing, silakan dibuat nama dan kelasnya. Ya. Oke. Dalam diskusi silakan berinteraksi. Ya, kamu dalam diskusi ini itu membangun rasa emosional. Yang pertama, keterampilan berelasi. Jadi sesama anggota kelompok kamu bisa menjalin kerjasama untuk bekerja sama, mendapatkan atau mencari informasi, saling menyampaikan informasi sehingga LK yang akan kamu isi itu bisa kamu jawab. Begitu juga nanti dalam diskusi maupun presentasi nanti kamu ada rasa namanya sosial juga, itu saling berempati, jadi saling pengertian lah, saling pengertian. Jadi jangan nanti mengedepankan ego masing-masing. Jadi saling menghargai maksudnya ya, saling menghargai pendapat teman. Ya, apapun pendapat teman tolong dihargai. Begitu pula nanti pas kita presentasi. Oke, bisa kita mulai kegiatannya? Oke. Tadi karena belajar gitu dari mana? Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai pemanfaatan makhluk hidup untuk bentuk-bentuknya. Dia banyak ya Allah. Makhluk hidup yang digunakan dalam Berarti dia Akan kamu cari informasi sebanyak mungkin di video pembelajaran itu ya. Pak. Atau apa yang aku buatnya? bioteknologi kita sebut agen bioteknologi. Agen bioteknologi ada yang digunakan secara utuh, contohnya adalah bakteri, ada yang digunakan sebagian, contohnya DNA atau enzim. Jadi silakan kamu baca sesuai dengan gaya belajarnya ya, visual berarti kamu membaca, kemudian cari informasi sebanyak mungkin pada bahan ajar tersebut dan buku paket. Oke, silakan gunakan tambahannya buku paket. Enggak ada deh. Apa ini ada deh? Jadi oke, ini yang kelompok kinestetik ya. Nah, silakan kamu berkegiatan. Jadi kegiatannya menyusun kartu bioteknologi. Nanti satu kartu, masing-masing kartu itu ada pasangannya tuh. Ya, sehingga nanti bisa kamu mengisi dari LK ini. Ya, kosong tuh anggap sebagai apanya saja. Penutup boleh. Silakan. Kira-kira mana pasangannya yang pas dari kartu-kartu tersebut? Ya. Karena hobimu kinestetik ya, gaya belajar kinestetik, lebih suka berkegiatan, bereksperimen, melakukan sesuatu. Oke, bisa ya? Kira ini tidak ada masalah ya? Oke, terus lanjut. Tersusun? Sudah. Oke, silakan. Kalau sudah tersusun, berarti kamu sudah bisa memindahkannya ke LKS sesuai dengan yang kamu susun itu. Itulah jawabannya. Ya, silakan disalin. Jadi kamu sudah melakukan kegiatan, memasang-masangkan kartu sehingga terjadi satu hubungannya sudah pas. Berarti ini untuk menyalinnya berarti ini ya bioteknologi kan? Berarti yang contoh bioteknologi konvensional, berarti mana yang contoh bioteknologi konvensional? Nah, berarti ini dia ya, memanfaatkan mikro. Silakan kamu salin ke sana jawabannya. Oke, yang visual ini sudah selesai ya? Terus ya, cepat selesainya kan memang gaya belajar memang hobinya membaca ya. Dengan membaca langsung kamu memang suka dengan gaya visual, sehingga cepat selesai. Ya, kita nanti presentasi ya. Presentasi. Bagaimana, udah selesai ya? Oke, cepat selesainya oleh kamu ya. Nah, karena memang sesuai dengan gaya belajarnya dengan menggunakan audio, menggunakan pembelajaran. Nanti tadi kita presentasi ya. Baik, sudah selesai semua? Ya. Oke.
sebelum kita lanjut presentasi, kita melakukan relax terlebih dahulu dengan menggunakan teknik stop. Ya, itu dalam bentuk relaksasi. S itu artinya berhenti. Ya, T itu tarik nafas. O itu observasi, rasakan, dan P itu proses atau lanjutkan kegiatanmu nanti. Ya, untuk itu kita mulai relaksasi. Yang pertama, tolong hentikan semua aktivitasmu. Simpan semua. Jangan ada lagi yang megang buku. Kalau dapat bukunya ditutup semuanya. Ya, posisikan dalam kondisi rileks benar ya. Tidak ada lagi yang memegang pena, ada lagi yang menulis. Bukunya kalau dapat ditutup aja dulu. Oke. Sudah disingkirkan semua? Sudah berhenti? Oke. Kemudian pejamkan matanya. Ya. Kemudian tarik nafas dalam dari hidung. Tahan. Keluarkan dari mulut. Sambil tetap memejamkan mata. Tarik nafas lagi dalam-dalam dari hidung. Rasakan apa yang kamu rasakan. Rilekskan suasananya. Keluarkan dari mulut. Ulang sekali lagi. Tarik nafas dalam-dalam. Rilekskan suasananya. Pikirkan apa yang akan kamu lakukan setelah ini. Jadi fokuskan perhatiannya untuk kegiatan berikutnya. Supaya kamu memiliki kesadaran penuh. Ya. Oke, keluarkan dari mulut. Kemudian kita selesai. Oke, berhenti. Lihat buka kembali matanya. Kita siap untuk melanjutkan kegiatan berikutnya. Oke, siapa yang mau tampil? Kelompok mana yang mau tampil pertama? Oke, silakan. Kelompok Naila Wafa ya. Silakan dibawa LKS-nya. Kita presentasikan hasil diskusi kelompokmu. Silakan ke depan semuanya. Ya. Nanti dalam presentasi kamu baik yang penyaji atau yang menyajikan hasil presentasi dan kamu yang bertanya, kita tetap menerapkan sosial emosional, diantaranya kemampuan untuk rasa memahami perasaan orang lain. Artinya tolong nanti apapun pendapat atau pertanyaan teman kita hargai. Itu namanya rasa berempati ya. Dan keterampilan relasi bekerja sama antara kamu sesama anggota kelompok dalam menjawab pertanyaannya. Bisa dipahami ya? Oke, silakan dimulai siapa yang mau memimpin kegiatan presentasinya. Silakan Opa dipimpin, kemudian dibacakan nanti oleh Diana. Silakan Opa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi pertanyaan? Kita tutup ya. Presentasi kita. Silakan kelompok penyaji ditutup presentasinya. Baiklah, itu hasil diskusi kami dan untuk pertanyaannya kami ucapkan terima kasih. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih hapus ya. Ya, jadi itulah hasil kegiatan kita pada kali ini, diskusi kita, sehingga kita dapat menemukan konsep-konsep yang penting untuk kami pahami. Oke, setelah kita membuat kesimpulan dari materi kita hari ini, gimana perasaannya? Bagaimana perasaanmu dengan proses pembelajaran kita hari ini? Coba. Sangat menyenangkan. Coba, apa minta satu pendapat? Kenapa sangat menyenangkan? Sevilla, Silvian, Seyani, kenapa sangat menyenangkan? Karena bisa berdiskusi sama-sama. Oke. Bisa sambil main. Oke, sambil bermain. Sesuai dengan gaya belajarnya. Jadi menyenangkan kan? Apa juga ikut senang ya kalau kamu merasa senang dalam proses pembelajaran kita kali ini. Ya, untuk berikutnya, nah ini penting. Untuk berikutnya, kamu dalam kelompok tersebut karena memang sudah disesuaikan dengan gaya belajarnya, silakan buat satu produk bioteknologi ini nanti di rumah. Ya, silakan dipilih mau apa kamu buat, terserah sesuai dengan keinginanmu. Nah, nanti tugas ini Bapak beri waktu 1 minggu dari hari sekarang ya. Jadi silakan nanti dikumpulkan laporannya. Bukti kamu melakukan kegiatan proyek ini, silakan nanti dibuat laporannya. Laporannya sesuai dengan gaya belajarmu sekarang. Kalau yang visual berarti membuat laporannya nanti dalam bentuk tulisan. Apakah dalam bentuk makalah kah
atau dalam bentuk artikel, terserah. Sedangkan kalau yang audio itu nanti membuatnya dalam bentuk rekaman video. Boleh diupload di YouTube, boleh. Nah, nanti kalian bisa terkenal pula di YouTube nanti. Kemudian kalau yang kinestetik nanti laporannya, karena kalian hobinya adalah melakukan kegiatan, nanti laporannya nanti boleh nanti tampil di depan. Nah ya, memperagakan salah satu produk bioteknologi yang kamu buat itu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, di sini Bapak tekankan adalah keterampilan dalam apa istilahnya, bertanggung jawab terhadap keputusan. Artinya kalau sudah kita putuskan selama 1 minggu, setiap kelompok harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya dalam waktu 1 minggu. Ini adalah keterampilan dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Ya, bisa dipahami ya? Oke, untuk menyudahi kegiatan kita ini, mari kita berdoa, bersyukur. Ya, silakan dipimpin oleh ketua. Siap, Kak. Para Bapak, hormat, Kak. Tegap, Kak. Bersikeras. Baik, Bapak ingatkan kalian semua, anak-anak semua, untuk tetap membudayakan 5S. Ya, apa itu 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, santun kepada seluruh warga sekolah, baik kepada guru maupun sesama kamu dan siapapun yang ada di sekolah kita ini. Laksanakan atau budayakanlah budaya 5S tersebut, sehingga terjalin relasi atau komunikasi, sehingga antara kamu sesama kamu atau antara kamu dengan guru itu terjalin komunikasi yang baik dan hubungan sosial yang baik. Ya, jadi Bapak tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merefleksi dari aksi nyata yang saya lakukan, itu proses pembelajaran sosial emosional berdiferensiasi. Nah, yang pertama, bagaimana perasaan dan pembelajaran yang saya dapatkan dalam tahapan perencanaan dan pelaksanaan dari proses pembelajaran sosial emosional berdiferensiasi ini. Adapun perasaan yang saya rasakan ketika menerapkan proses pembelajaran sosial emosional berdiferensiasi ini adalah sangat senang dan bahagia. Kenapa? Karena berhasil membuat suatu kegiatan atau proses pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid serta berlandaskan dari kesadaran penuh, sehingga proses pembelajaran yang dilakukan tersebut menjadi lebih hidup dan berwarna. Ini terpancar dari wajah-wajah murid-murid ketika mereka melaksanakan proses pembelajaran sosial emosional berdiferensiasi ini. Kemudian, pembelajaran yang saya dapatkan dari proses perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran sosial emosional berdiferensiasi ini adalah saya selama ini telah mengabaikan kebutuhan belajar dan kebahagiaan dari murid-murid saya, sehingga ada timbul rasa bersalah pada diri saya. Kenapa? Karena proses pembelajaran yang saya lakukan selama ini terkadang itu mengabaikan dari kebutuhan belajar yang mereka inginkan serta kebahagiaan yang harus mereka dapatkan ketika proses pembelajaran tersebut berlangsung. Kemudian yang kedua, apa rencana perbaikan yang akan saya lakukan di kelas untuk proses pembelajaran berikutnya? Tentunya yang akan saya lakukan ke depannya adalah akan menerapkan proses pembelajaran sosial emosional berdiferensiasi ini pada setiap proses pembelajaran yang akan saya lakukan, di mana saya pertama akan terlebih dahulu memetakan kebutuhan belajar murid, sehingga pada proses pelaksanaannya nanti saya melaksanakan proses pembelajaran tersebut memang berdasarkan kebutuhan belajar murid. Saya juga akan mengintegrasikan atau menerapkan dari kompetensi sosial emosional, sehingga proses pembelajaran tersebut lebih menyenangkan dan pada akhirnya membuat mereka bahagia sesuai dengan tuntunan dari proses pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, demikianlah refleksi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.